Baik, di bagian ke-6 dari chapter 5, kita akan membahas peramalan kebutuhan kapasitas untuk strategi capacity planning. Jadi peramalan itu juga bisa diimplementasikan untuk meramalkan seberapa besar requirement yang akan kita gunakan gitu ya. Kebutuhan kapasitas itu memerlukan pertimbangan yang jangka panjang dan jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang itu dibutuhkan agar kita tetap menjaga tingkat kapasitas dapat memenuhi kebutuhan yang ada, ataupun kita tidak gegabah gitu ya mengambil keputusan jika keputusan ke depan itu nanti demand-nya berkurang. Jadi kalau demand-nya bertambah kita udah siap, demand-nya berkurang kita juga siap. Jadi long term capacity planning itu harus mempertimbangkan hal tersebut. Nah, untuk keputusan jangka pendek itu terkait kapasitas yang diperlukan untuk mengantisipasi variasi permintaan dalam jangka pendek, termasuk memperhatikan adanya tren atau cycle pada pola permintaan. Nah, teknik-teknik peramalan bisa diimplementasikan untuk hal ini. Jadi di sini ada bagaimana menghitung processing requirement begitu ya. Jadi jumlah of required mesin itu, ini contoh untuk manufacturing ya. Andai kata kita punya demand forecast, kemudian kita punya processing time, nanti kita tahu berapa sih required sumber daya atau kapasitas yang kita perlukan. Jadi ini rumus sederhana saja, berapa total kebutuhannya dibagi dengan berapa yang kita miliki. Nah, itulah yang berapa kita butuhkan. Jadi rumusnya seperti itu. Kemudian service capacity planning ini agak berbeda dengan capacity planning untuk untuk produk ya, untuk barang. Jadi karena perencanaan kapasitas untuk jasa itu terdapat beberapa faktor yang berbeda dengan perancangan kapasitas untuk produk barang. Jadi setidaknya ada 3 tantangan utama yang sering menjadi pertimbangan, yaitu perlu dekat dengan pelanggan. Tentu jasa perlu dekat dengan pelanggan. Kemudian jasa ini nggak bisa disimpan. Nah, itu bedanya dengan manufaktur ya. Kalau manufaktur mungkin bisa di make to stock. Kalau misalkan demand lagi sedikit, ya udah stoknya lebih banyak jatuhnya. Kalau demandnya banyak, tiba-tiba kita bisa ambil dari stok. Kalau jasa nggak bisa seperti itu. Kemudian tingkat perubahan dan permintaan cukup tinggi kalau jasa, berbeda dengan produk barang yang mungkin lebih stabil. Nah, kalau dari sisi demand-nya, perancangan kapasitas juga bisa dipertimbangkan untuk bagaimana melakukan demand management begitu ya. Demand management ini artinya langkah-langkah yang dilakukan untuk sebisa mungkin mengatur supaya demand-nya itu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, beberapa strateginya diantaranya adalah penentuan harga, promosi, diskon, dan hal-hal lainnya. Baik, demikian bagian ke-6 dari chapter 5.